kajian kita mencoba untuk mengkaji dan mengambil faidah dan pelajaran dari kisah Talut dan Jalut, dan kisah ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 246 sampai 251. Dan kisah Talut dan Jalut ini adalah bagian dari kaumnya Nabi Musa ketika Nabi Musa berhasil membawa pulang Bani Israel 200.000 dari Mesir. Mereka pulang ke Ardul Muqaddasah, ke Palestina, yang walaupun nanti di dalam prosesnya ada yatihuna fil ardi arba'ina sanah, mereka tersesat di tanah itu sebelum masuk ke Palestina, arba'una sanah, 40 tahun. Dan di dalam proses tersesat itu para nabi Musa meninggal, Harun meninggal, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu mengawal Bani Israel dengan para nabi. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama mata nabiyyun khallafahumun nabi. Ini keistimewaan Bani Israel, selalu tasusuhumul anbiya, dikawal, disertai oleh para nabi. Kullama mata nabiyyun khalafahumun nabi, ada seorang nabi yang meninggal itu langsung diganti nabi yang baru. Bahkan nanti di dalam riwayat Bani Israel itu, di dalam Bani Israel bisa jadi nabi yang diutus itu ada 2 sampai 3 di kalangan Bani Israel dalam waktu yang sama itu. Dan ketika pada waktu itu setelah yatihuna fil ard, mereka tersesat 40 tahun itu, maka hiduplah masa seorang nabi namanya Samuel. Dan pada waktu itu karena orang-orang Yahudi dengan kezalimannya itu, maka terambillah tabut. Tabut ini adalah satu kotak yang di dalamnya ada Taurat, ya kan, ada beberapa peninggalan benda-benda Nabi Musa. Dan tabut ini ibarah ataupun bagian dari hal yang bisa menenangkan mereka, karena tabut di dalamnya ada kitab suci, begitu ya. Itu jadi Bani Israel dalam kenyataannya nanti di dalam prosesnya mereka, karena kezaliman mereka, maka sallatahum alaihim, ya, Allah kuasakan kepada mereka seorang yang namanya Jalut. Jalut ini seorang yang zalim, yang menindas, yang kemudian menguasai Bani Israel. Begitu, sehingga kita renungkan, kita mentadaburi surat Al-Baqarah 246. Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ats lana malika nuqatil fisabilillah. Ya, pada waktu itu datanglah sekelompok pemuka Bani Israel, mala. Ya, tokoh-tokoh Bani Israel, pemuka Bani Israel itu datang kepada Nabi Samuel. Jadi di dalam Al-Quran selalu dikatakan Al-Mala. Al-Mala itu tokoh-tokoh yang menguasai satu kaum. Dan kebanyakannya, mohon maaf, yang disebut Mala di dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman itu. Di berbagai kisah para nabi, para Mala, para pembesarnya justru tidak beriman. Gitu. Sebagaimana juga nanti di tokoh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy itu tidak mau beriman. Tidak mau beriman pembesar-pembesar Quraisy, Ubay bin Khalaf, kemudian Abu Jahal, ya, Abu Thalib yang menolong Nabi selama 48 tahun juga ternyata tidak beriman. Maka ketika turun surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, mereka adalah para pemuda yang beriman, yang di zaman itu mereka beriman dan Allah tambahkan keimanan mereka. Pas persis turunnya ketika Rasul di Mekah, ya, ketika pada waktu itu tahun ke-5 kenabian, muslimin sedang
muslimin sedang diganggu, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy. Maka kemudian Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, demikianlah kebanyakan pembesar-pembesar itu, orang-orang senior itu, orang-orang tua itu, mereka tidak beriman dan mereka meninggal di dalam kekufuran. Sementara para pemuda, sementara anak-anak muda itu, mereka yang menjemput dan membantu dakwah Islam. Yang berimannya adalah para pemuda. Begitu ya. Dan saya kembali kepada mala. Wa qalal mala alam tara ilal mala'i min bani Israil. Jadi para tokohnya itu mereka datang ke Samuel, ke Nabi Samuel, kemudian mengatakan, wahai Nabi, ya, kami ini, kondisi kami dari hari ke hari kami terdesak, Jalut selalu menindas, mengintimidasi kami. Tolong tunjuk seseorang yang akan kami jadikan raja, agar dengan raja itu kami bisa berjihad fisabilillah melawan kezaliman Jalut. Gitu ya. Idh qalu li nabiyyillahum ba'ats lana malikan nuqatil fisabilillah. Ya, tunjuk seorang nabi yang tunjuk seorang raja yang akan menyertai kami jihad fisabilillah. Tapi subhanallah, Nabi Samuel tahu bahwasanya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu ya selalu zalim, selalu ingkar dan selalu membuat kerusakan. Maka ditegaskan ada pertanyaan penting, dan pertanyaan penting itu juga relevan dengan kita hari ini. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Apakah betul ya jika engkau telah memiliki seorang raja yang mengajak untuk jihad fisabilillah, kalian mau berjihad? Betul enggak nih? Jihadnya betul. Jadi kadang-kadang hadirin, dari setiap zamannya, kadang-kadang kepentingan itu selalu dibungkus dengan kepentingan agama. Ya betul, mau berjihad gitu. Ini hampir sama dengan orang-orang munafik itu. Orang-orang munafik kadang mereka ingin ataupun mau berangkat berjihad kalau ada ghanimah saja. Seumpamanya nanti ke Khaybar, itu Abdullah bin Ubay bin Salul ingin pergi ke Khaybar karena mereka tahu di Khaybar banyak ghanimah, banyak harta benda di situ. Ketika muslimin ke situ pasti menang dan pasti mendapat ghanimah. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul dengan teman-temannya ikut dengan berkedok agama, ingin mendapatkan dunia. Maka pelajaran penting Rasulullah tahu, tapi Rasulullah, inilah seorang nabi itu sangat bijak. Rasulullah tahu, tapi Rasulullah tidak mematahkan itu. Rasulullah hanya mengatakan yang pergi ke Khaybar berjihad itu adalah mereka yang mengikuti Sulhul Hudaybiyah saja, ya, yang ikut pada Sulhul Hudaybiyah saja, 1.300 orang itu. Ya, yang selain itu boleh ke Khaybar, silahkan ikut berjihad, tapi tidak mendapatkan ghanimah, tidak mendapatkan hak apa-apa. Kalau mau berjihad, ayo mari berjihad, tapi catatannya kalau ikut ke Khaybar tidak mendapatkan apa-apa. Maka betul ternyata. Setelah itu dicek ternyata betul. Ya, boleh silahkan ikut berjihad tapi nggak dapat apa-apa ya. Maka orang-orang munafik itu mundur, tidak jadi ikut berjihad. Nah, ini pertanyaan penting dari Nabi Samuel itu. Beliau mengatakan, qal hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Betul tidak? Jika telah aku tunjuk seorang pemimpin untuk kalian ngajak berjihad, kalian betul ingin berjihad? Maka mereka mengatakan, qalu wa malana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Jadi selalu begitu. Di awal untuk mendapatkan posisi tertentu, orang-orang itu mengatakan, iya, kami pasti akan berjihad. Bagaimana mungkin kami tidak berjihad? Kami ini telah diusir dari negeri kami, ya kan? Diusir, kami berpisah dengan istri anak-anak kami, kondisi kami tercecer, tercerai burai begini. Apakah mungkin kami tidak berjihad? Ya, ternyata betul.
falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Ketika jihad itu diwajibkan kepada mereka, ternyata betul tidak banyak yang ikut berjihad bersama Talut pada waktu itu. Wallahu alimum bizzalimin. Begitu, dan yang uniknya adalah waqala lahum nabiyuhum, berkata nabi mereka. Jadi Quran itu selalu membawa hal-hal yang global. Ya, para ahli sejarah mengatakan berkata nabi mereka itu adalah Nabi Samuel. Quran tidak mengatakan Samuel. Kenapa? Karena Quran bukan buku sejarah. Quran adalah kitab suci yang universal, yang kemudian nanti pelajarannya bukan untuk pada masa waktu itu saja, pelajarannya untuk kita sampai akhir zaman, sehingga ada hal-hal ataupun ada nama-nama yang tidak perlu disebutkan. Kenapa? Karena pelajarannya untuk nabi untuk umat sampai akhir zaman. Jadi cukup disebutkan waqala lahum nabiyuhum, berkata nabi mereka. Nanti Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya, nabi yang dimaksud adalah Nabi Samuel. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Mereka di awal mengatakan, wahai nabi, kami tunjuklah seorang pemimpin untuk kami yang akan kami jadikan raja untuk berjihad fisabilillah. Kemudian Nabi Samuel mengatakan, Allah telah mengutus kepada kalian ya seorang yang akan dijadikan raja. Akan kujadikan raja yang akan menjadi pemimpin kalian, namanya Talut. Unik ini. Begitu ditunjuk oleh seorang nabi, seorang pemimpin itu namanya Talut, waktu ditunjuk pun mereka langsung menolak. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki min. Bagaimana mungkin wahai nabi engkau tunjuk Talut? Kami lebih berhak dari Talut itu. Inilah Bani Israel. Jadi Bani Israel itu kalau tidak suka dengan nabi, kadang-kadang jangankan berpaling ya, berpaling mungkin itu hal yang biasa. Kadang para nabinya juga dibunuh, gitu ya. Ini sebetulnya pelajarannya adalah para pembesar itu sebetulnya mereka ingin dijadikan raja. Sebetulnya orang-orang yang datang kepada Nabi Samuel itu ingin ditunjuk untuk jadi pemimpin, untuk berjihad itu. Tapi subhanallah, ada hikmah tersembunyi, ternyata Allah menjadikan Talut yang akan dijadikan raja dan menjadi pemimpin mereka itu. Dan Talut ditolak, di awal sudah ditolak. Hanya orang-orang yang beriman yang tidak menolak Talut. Kenapa ditolak? Karena para raja di zaman itu, para pemimpin pada waktu itu dari keturunan Lawi ini putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sementara Talut ini dari keturunan Binyamin, dari anak turunnya Binyamin itu, gitu kan. Ini ditolak oleh mereka, keturunan Lawi atau ya kelompoknya Yahuda. Jadi keturunan mereka ada yang namanya Binyamin, dan ini yang diridhoi dan disukai oleh kelompok atau keturunan Yahuda, orang-orang Yahudi itu yang membanggang itu. Sementara kalau dari keturunan Binyamin mereka menolak, dan itu betul-betul ditolak. Sehingga nanti yang beriman adalah yang mau mengikuti Nabi itu adalah orang-orang yang beriman saja. Ya, kemudian salah satu alasan penolakan adalah wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kami lebih berhak wahai Nabi daripada Talut itu. Ya, mereka ingin pemimpinnya dari kelompok mereka sendiri. Wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ada dua alasan mereka menolak Talut. Pertama, Talut itu dari anak turunnya Binyamin. Yang kedua, Talut itu nggak punya harta. Ya. Jadi kalau hari ini menjadikan para pemimpin itu adalah orang-orang yang berharta, yang banyak uangnya,
ini adalah karakter Yahudi. Orang-orang Yahudi menunjuk pemimpin yang punya uang saja. Orang biasa yang adil, yang punya kapabilitas, punya leadership, punya nilai imamah tidak dipilih oleh mereka. Wala mutasa'atam minal mal, ngapain? Dia nggak punya harta. Jadi selalu jadi standar harta itu. Nanti Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya mengatakan Talut itu seorang yang kerjanya dabbag. Memang standar pekerjaan rakyat ya, pekerjaan ya masyarakat yang biasa-biasa saja. Dabbag itu, teman-teman, dabbag itu adalah kulit binatang itu. Kalau sudah mati binatangnya itu boleh dijilid, jadi najisnya bisa dibuang, ya kan, kemudian dijilid, dikeringkan, dijilid, kemudian bisa dijadikan untuk hamparan, boleh, walaupun itu disembelih, walaupun binatang itu mati gitu ya, boleh, kondisinya mati atau disembelih ini bisa dijadikan tempat untuk hamparan dan diperjualbelikan. Ini jadikan komoditas yang diperjualbelikan. Termasuk nanti unik sekali, nanti Najasyi di Habasyah itu, mereka Najasyi dan pengikut-pengikutnya itu termasuk yang senang ke kulit dabbag ini buatan Mekah, yang datang dari Mekah gitu ya. Sehingga nanti Amr bin As membawa ketika muslimin hijrah ke Habasyah di awal-awal Islam itu, Amr bin As ingin mengembalikan muslimin. Amr bin As belum Islam ya, ingin mengambil kembali ke Mekah. Itu diberikan oleh-oleh yang dalam tanda kutip bisa jadi itu adalah sogokannya gitu ya, karena disukai komoditas. Dan Talut pekerjaannya adalah dabbag, membuat hamparan dari kulit itu. Jadi katakanlah kalau dibandingkan dengan para pembesar itu, lam yutasa'ta minallah, enggak punya harta sama sekali. Begitu ya. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kemudian Nabi Syamuel kemudian menegaskan kembali, sesungguhnya Allah telah memilih Talut itu. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Bahkan Allah telah membekali Talut itu dengan ilmu dan jismi. Fisiknya kuat dan ilmunya, punya ilmu hikmah dan ilmu di dalam peperangan cukup kuat. Ilmu kepemimpinan, peperangan ini dikuasai oleh Talut. Jadi standar peradaban itu akan bangkit ketika yang naik standarnya adalah standar ilmu, bukan standar harta. Harta penting, tapi yang membangkitkan peradaban itu adalah ilmu, teman-teman. Ada dalam hadis yang walaupun hadisnya dhaif, Nabi Sulaiman itu ditawarkan ilmu dan kerajaan. Nabi Sulaiman ditawarkan ilmu dan kerajaan. Akan tetapi Nabi Sulaiman memilih apa? Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan ilmu itu dua-duanya dapat, kerajaan dapat, ilmu dapat. Tapi kalau Nabi Sulaiman, la samahallah, andai saja yang dipilih adalah kerajaan, kira-kira ilmunya dapat atau tidak? Belum tentu ya. Maka sekali lagi, standar kebangkitan Islam hari ini ketika yang muncul adalah ilmu ya, sehingga nanti surah yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu itu. Ini standar peradaban dimulai dari ilmu. Sehingga nanti berbeda cara mengubah peradaban menuju peradaban yang diridhoi Allah itu berbeda. Kalau Nabi Ibrahim ketika diangkat jadi nabi, yang pertama kali apa dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Menghancurkan patung-patung ya. Tapi Rasulullah ketika pertama kali diangkat jadi nabi, yang diajarkan adalah untuk mengilmui diri dengan bacalah. Patung-patung itu akan dipangkas, akan dihancurkan, itu tahun ke-8 Hijriah. Jadi 13 sama 8, 21 tahun setelah turun Quran baru patung-patung itu disterilkan dari Mekah. Jadi prosesnya ada proses ilmu di situ.
Tapi sekali lagi, ilmu yang bukan hanya menjadi kajian, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Kenapa tidak dikatakan bacalah dengan nama Rabbmu yang menyayangimu misalkan, nama Rabbmu yang memerintahkanmu untuk beribadah misalkan, tapi bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Ini ulama mengatakan bahwasanya ilmu itu, semangat spirit dari ilmu itu harus menggerakkan kita untuk juga berkreasi. Allah telah ciptakan langit dan bumi seluruh makhluknya, maka dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, ilmu itu kita gunakan untuk proses pada suatu pergerakan kebangkitan peradaban tentunya ya. Itu walam yu'ta sa'atan minal mal. Ngapain? Talut itu nggak punya harta, maka Nabi mengatakan innallaha astafahu alaikum, Allah telah pilih Talut itu. Talut punya ilmu dan punya kekuatan fisik. Jadi ternyata teman-teman, kekuatan fisik perlu tidak? Oh perlu. Maka para pemuda itu harus kuat. Maka Rasulullah mengatakan ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang kuat itu. Ya disebutkan al-mu'minul qawi khair wa ahab ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat, beriman dan kuat, lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, masing-masing bagus karena beriman, tapi yang beriman dan kuat itu lebih Allah cintai. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabut. Inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Dan seorang nabi itu sangat bijak, subhanallah. Lihat, ahli ilmu itu harus bijak. Ketika ada orang yang tidak menerima, tidak dicaci, tidak dicacat, tidak, tapi dikatakan tenang. Ya, Talut ini orang berilmu dan kuat, dan Allah kembalikan tabut yang dirampas oleh musuh itu dengan keberkahan Talut ini. Sehingga apa? Sehingga Bani Israel menjadi tenang. Oh, didatangkan tabut rupanya. Tahmiluhul malaikah, dengan izin Allah malaikat itu hadir, ya, kemudian mengambil tabut, mengambil kotak yang di dalamnya ada Taurat itu. Ya. Sebutkan nanti di dalam riwayat, Ibnu Katsir menyebutkan dalam Qasasul Anbiya, malaikat datang dari langit mereka menggotong membawa tabut ini dan dikembalikan kepada Bani Israel. Dari situlah mereka mulai tenang. Maka ternyata seorang nabi ahli ilmu itu sangat bijaksana. Maka mari kita belajar. Ya, di sini tidak kemudian karena mereka tidak mau menerima dakwah ditolak, diabaikan, tidak, tapi juga perlu pengayoman. Ahli ilmu sangat bijaksana. Mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmilhu malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini bagian dari bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Falamma fasala Talutu bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni. Jadi sebetulnya dari awal itu yang kemudian akan ikut berjihad itu tidak semuanya. Ketika Talut yang terpilih kan tidak semua ikut berjihad. Yang kemudian di tengah perjalanan ada ujian, yang lolos ujian juga tidak semuanya. Subhanallah. Mereka semangat di awal. Itu ternyata 70.000 Bani Israel mengikuti Talut untuk berjihad fisabilillah. Tapi apa yang terjadi? Falamma fasala Talutu bil junud. Ketika semuanya sudah bergerak itu, kemudian Talut mengatakan, Allah menguji kita teman-teman. Di depan sana ada air sungai yang jernih, mata air jernih, kita lewat, dan ujiannya adalah kalian tidak boleh minum kecuali hanya satu teguk. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadi. Kecuali satu teguk boleh. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum
ujian. Coba andai saja ujian itu menimpa kita, seumpamanya kita sedang berjalan, seumpamanya kita sedang hiking, seumpamanya di alam, kemudian diuji, ya, itu peraturannya tidak boleh minum, sementara di situ ada mata air, teruji atau tidak ini kira-kira? Mungkin kalau dalam kondisi hiking bolehlah ya, karena tidak jihad fisabilillah. Tapi kalau dalam kondisi jihad fisabilillah seperti ini, subhanallah, kondisi haus, kondisi letih gitu ya, ada mata air, ternyata boleh minum hanya 1 teguk, dan teruji ternyata. Orang-orang mereka memuaskan hasratnya itu, mereka minum banyak sekali, dan setelah itu mereka akan lemah, dan Talut mengatakan yang boleh melanjutkan jihad yang minum 1 teguk itu. Begitu, sehingga ya berguguran di sini, berguguran betul. Nah, illa man iftarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum, yang minum sedikit. Fasharibu minhu, minum semuanya minum, yang hanya 1 teguk itu sedikit saja. Ternyata nanti di dalam riwayat jumlah mereka yang 70.000 itu, yang minum adalah 76.000, maaf 80.000, ada 80.000 itu mereka, yang minum adalah 76.000. Jadi yang tidak minum berapa? 4.000. Hanya 4.000 yang bisa mengikuti, ya, yang komitmen teguh pada prinsip, yang mengikuti perintah Rasul, perintah Talut hanya 4.000. Dari berapa itu? Dari 80.000. Jadi kalau di presentasi itu berapa persen? Hanya 2% ya. Hanya 2% yang mengikuti perintah. Subhanallah. Nanti ulama mengatakan ini kejadian ini mirip dengan kejadian Badar. Dalam perang Badar itu kan muslimin jumlahnya 315. Ya kan? Sedikit sekali. Ya, sedikit sekali, dan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena jumlahnya banyak, bukan karena pasukannya yang kuat, tapi karena sidqul iman. Sidqul iman, keimanan yang benar. Dan di sini juga begitu. Mereka yang tidak minum itu yang kemudian mereka kuat justru. Yang mereka mampu untuk melanjutkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Illa qalilan minhum. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Ternyata setelah mereka diuji dengan air itu, ya, 76.000 gagal atas ujian. Ini hati-hati, ini ujian ini selalu ada ya. Dalam setiap perjalanan kita selalu ada ujian. Maka berhati-hatilah melawan ujian itu. Ya, dalam kehidupan kita, dalam dunia ini kita adalah ujian. Ma antum illa karakibin istadhalla tahta syajarah sumarah. Kita ini sedang berjalan, musafir, kita sedang ibarat orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kita adalah musafir itu yang sedang berteduh, gitu ya. Itu kita lanjutkan ayatnya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Falamma jawazuhu huwa walladzina amanu ma'ah qalu la taqatala al-yawma bijaluta wa junudi qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Di sini pelajaran penting untuk kita. Kam min fi'atin qalilah, betapa banyak orang yang sedikit bisa mengalahkan orang yang banyak. Pasukan yang hanya 40.000 ini melawan 70.000. Jadi musuh yang pada waktu itu dibawa oleh Jalut itu 70.000 tuh. Ya, sesungguhnya awalnya kan banyakan Bani Israel ya, 80.000 ya. Tapi kan mereka berguguran, tinggal 4.000, musuhnya 70.000. Jadi kan perbandingan juga sangat jauh. Tapi Allah menangkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Di sini ada satu konsep bahwasanya yang dikatakan kemenangan itu
ada beberapa hal. Pertama, kemenangan itu karena kita berhasil mengikuti perintah Allah, itu kemenangan. Jadi kemenangan itu tidak ditentukan hanya dengan fisik, yang walaupun nanti yang sedikit juga secara fisik mengalahkan yang besar, itu bonus. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, teman-teman, ketika dalam setiap peperangan itu dan lama sekali datang kemenangan, beliau sudah suka mengatakan, wailakum madza ahdatstum, celaka kalian, sesungguhnya dosa apa sih yang membuat kalian ini lambat mendapatkan kemenangan. Jadi pada waktu itu muslimin diutus oleh Umar bin Khattab untuk ke Persia, daerah Iran sana, Iran Irak pada waktu itu. Alhamdulillah Allah berikan kemenangan pada muslimin. Tapi ketika sampai ke Madinah, mereka laporan. Ya, kemudian Umar mengatakan, kalian kok lama sekali nih laporan ke saya. Ada apa? Apa yang terjadi? Kemudian dikatakan, kami berperang Umar dari pagi siang. Kalian menang kapan? Kami menang sore, wahai Umar. Umar kemudian mengatakan, ini kan peperangan dimulai pagi, siang, menangnya kapan? Sore. Umar mengatakan, wailakum madza ahdatstum, celaka kalian ini, dosa apa yang kalian lakukan? Kenapa kemenangan lama sekali? Padahal sore ya, itu masih dianggap lama oleh Umar. Kenapa? Umar menganggap setiap penghalang kemenangan itu adalah dosa. Penghalangnya adalah dosa. Madza ahdatstum, dosa apa yang kalian lakukan? Maka muslimin konsepnya adalah kita ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa bikasratil uddati walal adadi walakinna bil iman. Kami dimenangkan oleh Allah itu bukan karena banyaknya anggota pasukan, bukan kuatnya perlengkapan, tapi karena kesempurnaan iman dan takwa. Kalau keimanan kita kurang, iman sedang turun, ketakwaan tidak ada, kita akan kalah. Kenapa? Karena yang akan bekerja adalah sunnatullah, hitungan kekuatan dan jumlah bilangan, dan kita selalu kalah sedikit. Maka kemenangan-kemenangan itu sebetulnya karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Walamma barazu li Jalut wa junudih qalu rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini adalah doa yang selalu dibaca oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israel, mereka membaca doa. Ini doanya. Jadi ternyata di kelompok Bani Israel pun ada orang-orang yang beriman, yang turut komitmen pada perintah Allah ada. Tapi itu fi'ah qalilah, kelompok yang jumlahnya sedikit. Kam min fi'atin qalilah, ya, tapi jangan khawatir, ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, itu akan mengalahkan jumlah yang besar kalau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya adalah Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan doa ini juga kita baca setiap menghadapi kesulitan. Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah ya Rabb kami, afrigh alaina sabra, penuhi hati kami dengan sabar. Jadi kalau sabar itu harus penuh-penuh, tidak boleh sabar terbatas. Aduh maaf Pak, kesabaranku udah habis, tidak boleh. Ya, tidak ada. Sabar itu harus unlimited, tidak ada limitnya. Karena doanya adalah afrigh alaina sabra, penuhi kami dengan kesabaran. Afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fahzamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jalut. Kemudian pasukan itu menang dan qatala Dawud Jalut. Unik, Dawud pada waktu itu memang ini yang dilakukan ketika pasukan sudah bertemu itu, Jalut menantang untuk duel. Dan selalu begitu, setiap peperangan biasanya ada yang dimulai dengan duel itu. Sebagaimana di Khaybar itu Ali berduel dengan Marhab. Marhab ya, Marhab itu adalah jawaranya dari Yahudi itu. Dan uniknya ketika perang Khaybar, ketika sebelum duel masing-masing membacakan pantun dulu. Jadi sebelum berperang ada balas-balasan pantun. Kalau kita balas-balasan pantun pada acara apa hadirin?
Nah, ini dalam peperangan. Ya, Marhab mengatakan, ya, semua orang telah tahu ana marhabu, qad aliman nasu anni marhabu, saqis silah, ya, batalul abtali mujarrabu, saya pemain pedang yang tidak pernah kalah dalam peperangan, kata Marhab. Ali tidak kalah. Ali kemudian mengatakan, ana ladzi sammal ummi Haidara, aku adalah seorang yang dinamai ibuku Haidar. Haidar itu anak singa. Aku yang dinamakan ibuku seorang anak singa. Ibu-ibu kalau pengen punya anaknya pemberani, kasih nama Haidar, Bu. Ya, anak singa Haidar itu. Subhanallah, ditantang duel. Nantang duel ini Jalut ini, kemudian Talut mengatakan, memang pada waktu itu ini subhanallah, Jalut adalah seorang yang sangat kuat, tidak pernah kalah Jalut itu, sehingga ditakuti, pasukannya banyak, dan dia kalau dalam peperangan paling depan Jalut itu. Maka kemudian Talut mengatakan, man yaqtul Jalut uzawwiz ibnati, ya, barang siapa yang bisa membunuh Jalut itu akan kunikahkan dengan anak perempuanku dan akan kujadikan dia mengelola seluruh harta kekayaanku. Sayembara ini, siapa yang bisa bunuh Jalut? Siapa yang bisa bunuh Jalut, dia akan menikah dengan anakku dan dia akan mewarisi seluruh hartaku. Ya kan? Awal nggak punya harta, tapi setelah peperangan begini kan banyak ghanimah. Maka subhanallah, tampillah seorang yang namanya Daud, yang kemudian jadi nabi, ya. Daud itu masih anak muda, sangat muda, ya. Dicari nggak ada yang berani, ternyata anak muda yang namanya Daud itu, anak muda yang senjatanya hanya ketapel itu, ya. Ya, ketika berhadapan dengan Jalut mengatakan, engkau anak muda, jangan di sini, saya kasihan kepada Nuna, engkau pulang saja. Ya, saya kasihan kepadamu wahai anak muda, engkau pulang saja, engkau bukan tandinganku, gitu ya. Karena memang orang semakin senior itu semakin hebat. Seumpamanya nanti di dalam perang Ahzab itu yang bisa menerobos parit-paritnya muslimin, yang bisa masuk situ salah satunya adalah Amr bin Wud, jawaranya Quraisy yang nggak pernah kalah, usianya sudah 70 tahun. Jadi orang semakin tua, semakin senior di zaman itu semakin hebat dan semakin kuat. Berbeda dengan hari ini, semakin tua semakin banyak usia kita, semakin banyak keluhan, ya Bu, asam urat, jalannya sakit, bengkak. Iya kan? Dulu sehat-sehat hadirin, sehat-sehat. Aduh, ini saya sudah nggak bisa lari lagi, Ustaz. Kenapa? Ini sudah ada ring di jantung, misalkan begitu. Hari ini, ya kan? Karena kesalahan kita juga, kesehatan kita ini tidak terlalu bagus hari ini. Zaman-zaman dulu, subhanallah, Amr bin Wud itu usia 70 tahun. Jawara nggak pernah kalah, takut semua orang itu. Semakin senior, semakin hebat orang berperang. Amr bin Wud ditakuti, tapi kemudian Ali tampil membela, dan Rasulullah kemudian mengatakan, jangan engkau Ali, innahu Amr bin Wud. Ali duduk, itu Amr bin Wud. Ya, siapa lagi yang berani menghadapi Amr bin Wud? Saya. Ali, jangan kamu. Sampai 3 kali. Kemudian Ali mengatakan, ana sa'aqtuluhu insyaallah, aku yang akan mengalahkan Amr bin Wud insyaallah ya Rasul. Baik, sudah. Kemudian sangat lama, ya, kemudian Ali menang. Ini juga begitu, anak muda ini Daud dengan ketapel itu. Tapi subhanallah, sekali hantam ya, tidak berkali-kali, Jalut langsung roboh. Gitu kan, sama seorang anak muda yang beriman ini, Daud namanya. Dan Daud ini subhanallah nanti Daud menjadi orang yang hebat, ya. Allamnahu san'ata labusin lituhsinakum min ba'sikum. Daud menjadi raja setelah itu, yang Allah ajarkan, ya, ilmu yang luar biasa, kekuatan fisik yang luar biasa. Itu besi-besi itu jadi mainan Daud pada akhirnya, ya. Membuat baju besi itu hanya pakai tangan saja. Lituhsinakum min ba'sikum.
qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula dab'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakinna Allahu dzu fadlin 'alal 'alamin. Demikian, dan banyak pelajaran yang kita petik dari kisah ini. Yang pertama adalah pelajaran yang penting, peradaban itu dibangun di atas ilmu, teman-teman. Maka mari kita terus mengilmui diri kita. Ya, yang kedua adalah yakin bahwasanya kita dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kebaikan. Akan mendapatkan kebaikan itu. Harus yakin. Yang penting kita berdalam kebenaran, maka kemenangan Allah akan berikan kepada kita. Yang dizolimi pun akan Allah tolong itu. Allah mengatakan wallahi la ansurannahu walau ila ba'dahin. Yang dizolimi itu sampai kapanpun pasti akan tolong pada mereka itu. Itu yang berikutnya juga pelajaran penting dari kisah Talut dan Jalut ini adalah kesabaran. Kesabaran itu akan membawa kepada kemenangan. Sabar. Ya, sabar. Para pemuda sabarlah. Ya, kalau belum mampu untuk menikah, ya berpuasa. Ya kan, puasa dulu, banyak berpuasa. Aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj. Dengan puasa itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Puasa. Sabar. Ini sabar ini madrasah. Satu madrasah yang luar biasa kesabaran itu. Gitu ya. Pelajaran ketiga adalah seorang pemimpin itu harus bisa mendudukkan dan memberikan kenyamanan. Pemimpin itu harus menjaga lisan, mengayomi, dan semua orang yang di bawahnya itu nyaman. Termasuk mereka yang tidak menyukai, mereka yang tidak ikut perintah juga ternyata nyaman. Ini terbukti ketika Talut mengatakan, ketika Nabi Samuel mengatakan akan diutus seorang pemimpin namanya Talut, dia membawa tabut. Ya, dengan kondisi Talut ini Allah kembalikan tabut kepadanya. Tabut itu kitab suci yang hilang, diambil oleh musuh pada peperangan. Kenapa? Karena nanti setiap peperangan Bani Israel itu selalu membawa kitab suci. Jadi kitab suci di zaman dulu itu menjadi spirit tersendiri. Kitab suci menjadi spirit tersendiri. Pelajaran penting untuk kita, kitab suci kita juga harus jadi spirit tersendiri. Kalau zaman dulu digotong-gotong, sekarang tidak perlu digotong-gotong ya. Ya, sekarang keistimewaan Quran dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Nanti Dr. Muhammad Abdullah Al-Darras dalam kitabnya, yang dimaksud menjaga ini adalah ya mahfudun fis suduri wa mahfudun fis sutur. Dijaga di dalam hafalan orang beriman dan di dalam tulisan. Jadi penting, kitab suci penting, dipelajari, dijaga, dan kitab suci itu bukan wujud saja, dia harus hidup dalam diri kita, dalam hidup dan kehidupan kita. Pelajaran berikutnya ya adalah inna taqa'us anin nasril haq aw tawali anil qiyam zulmun linafs wa zulmun lil haq. Kalau kita putus asa akan kemenangan Allah, ya, itu berarti kita berbuat zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada kebenaran. Jangan pernah putus asa, gitu ya. Jangan pernah berputus asa. Dan di dalam berjuang itu ada poin berikutnya adalah yustarat linajahihi wastimrarihi ayyu'in lahu qa'idan. Di dalam satu peradaban besar itu diperlukan seorang pemimpin yang hebat. Maka belajarlah menjadi pemimpin. Para pemuda, belajarlah menjadi pemimpin. Anak-anak muda ini harus mendapatkan posisi yang baik, sehingga nanti yang maju dan yang tampil bukan orang-orang senior saja, tapi anak-anak muda. Kenapa? Karena pergerakan peradaban itu dipimpin oleh, harus dikawal oleh pemimpin-pemimpin yang handal, yang hebat, oleh qaid najih, pemimpin yang sukses. Dan Rasulullah mengkadir para pemuda untuk jadi pemimpin. Usamah bin Zaid, subhanallah, usia 18 tahun
memimpin pasukan menuju Romawi, menuju Bizantium pada waktu itu Usamah bin Zaid. Anak muda usia 18 tahun. Di bawah Usamah bin Zaid, ya kan, ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid, ada orang-orang senior semua. Tapi Usamah bin Zaid, itu Rasulullah ingin mengangkat bahwasanya anak-anak muda itu harus tampil, dididik, gitu ya. Ya, orang-orang tua, ya beliau mengawal kita karena penuh dengan hikmah dan pengalaman. Dan uniknya anak-anak muda ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab ketika menghadapi masalah yang dikumpulkan adalah anak-anak muda. Kemudian Umar mengatakan, la tahtaqiranna anfusakum bihadasi asnanikum. Wahai anak-anak muda, kalian jangan merasa minder karena usia kalian yang masih muda. Tidak. Umar kumpulkan anak-anak muda itu lirajahati uqulihim, karena anak-anak muda itu cerdas. Mereka punya kecerdasan tuh anak-anak muda itu. Orang tua punya pengalaman, yang punya kecerdasan anak-anak muda, kreatif ide-idenya anak-anak muda itu. Itu, dan seorang pemimpin itu adalah wazadahu fil ilmi. Ya, Talut itu adalah seorang yang Allah pilih, yang Allah berikan wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, ilmu dan fisik. Jadi fisik harus kuat. Para pemuda yang kita siapkan untuk jadi pemimpin itu, ilmu harus dikokohkan, fisik harus kuat. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, sudah kita bahas tadi ya. Yang berikutnya adalah di dalam hidup dan kehidupan kita selalu, sudah saya sindir sedikit tadi, kita sisipkan sedikit bagaimana dalam hidup dan kehidupan kita harus ada spirit. Spiritnya pada waktu itu adalah tabut. Fihi sakinatum mir rabbikum. Karena di dalam tabut itu ada sakinatum mir rabbikum, ketenangan. Bani Israel kalau membawa tabut itu tenang. Maka di dalam hidup dan kehidupan kita harus ada tumakninah, ahammiyatu tumakninah. Harus ada ketenangan di dalam membela kebenaran ini. Ketenangan mereka dengan kitab suci, kita juga dengan kitab suci, tapi beda. Mereka menggotong-gotong, kalau kita hafal, kita maknai. Banyak sekali, saya pilihkan yang cocok dengan kita. Alal murabbi at-tarkis alal ma'anil jalilah al-mu'assirah fi nufusil al-mutliqin, gitu ya. Ini seorang pendidik itu harus bisa mendidik ya murid-muridnya dengan tadi itu, dengan spiritnya itu bisa sakinatum mir rabbikum, ada ketenangan. Jadi tidak hanya bersandar kepada kekuatan fisik, tapi semangat ruhiyah yang kuat. Baik, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari kisah Talut dan Jalut ini. Kisah-kisah itu telah berlalu dari sejarah, tapi nilainya masih hidup di dalam Al-Quran. Maka yang penting dari kisah itu tidak menyebutkan tempat dan siapa, tetapi adalah peristiwa dan pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh ada dalam kisah-kisah mereka itu ibratan li ulil albab, pelajaran bagi mereka yang mau berpikir, mau merenungkannya. Maka hadisan yuftara, terjadi, bukan yang diada-adakan. Wa tafsila kulli syai', dalam kisah juga maka hadisan yuftara, bukan cerita yang diada-adakan, tapi penjelasan yang sedetail-detailnya. Dan wahudan warahmah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.